Yos nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece Chapter 1086 sudah rilis versi bajak lautnya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview sekaligus menganalisis One Piece Chapter 1086. One Piece Chapter 1086 mendapatkan judul Five Elder Stars, atau jika diwakandakan akan memiliki arti 5 petugas partai. One Piece Chapter 1086 diawali dengan memperlihatkan sisi luar dari Kastil Pangea. Sang narator pun mulai menceritakan hal-hal yang sedang terjadi di Merijoa. Dengan kenyataan kematian dari Raja Cobra yang masih belum diketahui, Reverie pun berakhir. Diperlihatkan Igaram yang berkeliling area Kongres Reverie sembari membawa foto dari Putri Vivi. Dia menanyakan pada semua orang apakah mereka melihat keberadaan dari Putri Vivi. Di sisi lain, Chaka dan Pel sibuk mencari Raja Cobra karena dia saat ini sedang sakit parah. Chaka menanyakan pada penjaga istana Pangea, sedangkan Pel berubah ke wujud burung falconnya untuk mencari Raja Cobra. Narator kembali berkata, di kapal keluarga kerajaan yang kembali pulang, beberapa penumpang gelap menahan nafas. Diperlihatkan Wapol dan Vivi yang sedang menyusup di sebuah kapal milik salah satu kerajaan yang ikut di Reverie. Wapol sedang berbicara dengan seseorang melalui Denden Mushi. Dia bertanya pada Vivi, ada di kapal kerajaan mana mereka sekarang? Vivi menjawab jika mereka saat ini sedang berada di kapal milik kerajaan Aegis. Ternyata Wapol sedang berbicara dengan Morgan. Wapol menginformasikan pada Morgan jika dia saat ini sedang berada di kapal kerajaan Aegis. Morgan kemudian berencana mendekat ke arah kapal tersebut menggunakan balon terbangnya. Dengan kedok, dia akan mewawancarai keluarga kerajaan Aegis. Dan di saat itu, Morgan meminta Wapol dan Vivi untuk menyusup ke dalam balon terbangnya dan jangan sampai ketahuan. Wapol berterima kasih pada Morgan dan menutup teleponnya. Morgan sangat girang karena mengetahui jika saat ini Wapol yang merupakan seorang raja, nyawanya sangat terancam. Pasti ada berita menarik di baliknya dan itu sangat membagongkan, ucap Morgan. Vivi mencoba bertanya pada Wapol apa yang sebenarnya dia lihat saat di Kastil Pangea. Dengan wajah yang sangat panik, Wapol berkata jika dia tak bisa memberitahukannya pada Vivi karena dia adalah orang terakhir yang harus mengetahuinya. Selain itu, Wapol meminta Vivi untuk kembali saja ke kapal kerajaannya. Vivi menjelaskan jika saat ini sedang berurusan dengan CP0. Meskipun dia kembali ke kapal kerajaannya, pasti mereka akan menangkapnya secara paksa. Vivi lalu meminta Wapol untuk meminjamkannya Denden Mushi karena dia ingin menghubungi ayahnya yang saat ini pasti sangat khawatir. Wapol tak mengizinkan Vivi melakukannya karena hal itu merupakan salah satu yang tak boleh dilakukan oleh Vivi. Vivi pun bingung dan menanyakan alasan kenapa dia tak boleh menelpon ayahnya. Sementara itu, para agen CP0 sedang bertanya pada seluruh keluarga kerajaan yang hadir di Reverie mengenai apakah mereka melihat keberadaan dari Putri Vivi dan Sabo. Kemudian diperlihatkan Jewelry Bonnie yang menyusup ke dalam ruang penyimpanan dari kapal kerajaan Tajine. Dia saat ini sedang kelaparan. Di sisi lain, Sabo diperlihatkan sedang menyusup di lambung kapal milik kerajaan Lulusia. Sabo terlihat terluka parah. Dia berpikir akan baik-baik saja jika dia berhasil pergi ke kerajaan Lulusia. Sambil memegangi perutnya yang terluka akibat serangan dari Im Sama, Sabo mengingat pesan terakhir yang diberikan Raja Cobra padanya. Narator pun kembali berkata, tak lama berita itu tentang pembunuhan Raja Cobra dari kerajaan Alabasta dan dari kerajaan yang sama, menghilangnya Tuan Putri Vivi menyebar ke seluruh dunia. Shin kemudian berpindah ke Kastil Pangea di tanah suci Merijoa. Salah satu Gorosei botak yang memiliki tanda lahir di jidatnya sedang mendiskusikan mengenai Sabo. Sabo merupakan sosok yang memiliki takdir beragam karena sang Gorosei yakin jika tak ada satu orang pun selain Sabo yang hidupnya dikelilingi oleh orang-orang bermargadi sebanyak dirinya. Di sisi lain, Gorosei Saturn mengatakan jika mereka harus segera membereskan masalah yang berhubungan dengan Dr. Vegapunk. Tiba-tiba Im Sama menelpon kelima petugas partainya dan Shin langsung berpindah ke ruang bunga Kastil Pangea. Im Sama berkata bahwa dirinya ingin mencoba penemuan Dr. Vegapunk yang dinamakan Mother Flame. Kemudian diskusi antara kelima Gorosei kembali terjadi. Saturn mengatakan mereka memang harus menguji coba Mother Flame untuk mengetahui apakah itu adalah yang asli atau bukan. Gorosei botak dengan tanda lahir berkata jika hasil dari uji coba ini akan menentukan nasib dari Dr. Vegapunk. Lalu Gorosei dengan pedang menyarankan untuk menguji cobanya di laut atau di hutan.
Namun Im Sama memutuskan untuk menguji coba senjata itu di kerajaan Lulusia. Gorosei botak dengan tanda lahir di jidatnya terkejut karena di Lulusia ada banyak orang. Im Sama tak peduli akan hal itu. Lalu Gorosei dengan rambut putih panjang harus menyetujuinya karena dunia bergerak atas kehendak sang pencipta. Gorosei berambut pirang bertanya, mengapa Im Sama memilih kerajaan Lulusia? Im Sama menjawab karena Lulusia dekat dengan Merijoa. Kelima Gorosei akhirnya membenarkan alasan dari Im Sama. Namun di panel tepat di bawah sosok Im Sama diperlihatkan gambaran kerajaan Lulusia yang sedang dihancurkan oleh senjata Mother Flame. Apakah ini penggambaran masa depan yang dilihat oleh Im Sama? Karena saat Im Sama mengatakan hal ini, kejadian hancurnya kerajaan Lulusia belum terjadi. Akhirnya kelima nama dari Gorosei diperlihatkan. Baiklah, akan butuh waktu untuk mempersiapkannya. Tolong, tunggulah. Gorosei, Dewa Pejuang Pertahanan Saint J. Garcia, Saturn. Warga kerajaan Lulusia memang menunjukkan tanda-tanda pemberontakan. Gorosei, Dewa Pejuang Lingkungan Saint Marcus, Mars. Itu akan jadi contoh yang bagus. Gorosei, Dewa Pejuang Hukum Saint Topman, Valkyrie. Mau bagaimanapun, pada akhirnya kita akan bisa memakai kekuatan itu semau kita. Gorosei, Dewa Pejuang Keuangan Saint Ethan Barot V. Nasujuro. Ini akan mengakhiri konflik yang sudah berkepanjangan. Gorosei, Dewa Pejuang Agrikultur Saint Shepherd, Jupiter. Kemudian Im Sama memiliki satu permintaan lagi, yaitu dia menginginkan Nefertari Vivi. Apa yang diinginkan oleh Imu dari Vivi? Sang narator kembali berkata, pihak Merin sedang kerepotan menghadapi revolusi. Akainu mendapatkan laporan jika saat ini penduduk kerajaan Tajine dan kerajaan Aegis sedang memulai pemberontakan. Sang narator kembali berkata, di berbagai negara pemerintah di seluruh dunia setelah dihapuskannya sistem Shichibukai. Akan tetapi, ini adalah sebuah awal baru bagi pihak Merin. Akainu lalu memerintahkan untuk mengerahkan semua Seraphim dalam mengatasi pemberontakan tersebut. Akhirnya diperlihatkan Seraphim Doflamingo, Seraphim Moria, dan Seraphim Crocodile. Pada One Piece chapter 1083, Dragon mengatakan jika ada 12 negara yang melakukan pemberontakan, namun hanya ada 8 negara yang berhasil melancarkan revolusi. Sudah dapat dipastikan jika keempat negara yang gagal merdeka dikarenakan ada campur tangan Seraphim di sana. Jika kalian ingat, S-Hawk dan S-Snake dibawa oleh Kobe ke Amazon Lily, lalu S-Bear dipinjam oleh pemerintah dunia. Sehingga hanya tersisa 4 Seraphim, yaitu S-Mingo, S-Shark, S-Croc, dan S-Toke saja. Walhasil angkatan laut hanya bisa meredam 4 negara saja. Kemudian Akainu juga mendapatkan laporan jika krokodil tiba-tiba muncul di Pulau Karaibari yang merupakan markas pusat milik Paduka bagi Sama. Jin kemudian berpindah ke kerajaan Kamabaka. Klarifikasi Sabo di hadapan Dragon dan Ivankov kembali diperlihatkan. Sabo menceritakan ketika dirinya tiba di kerajaan Lulusia. Dia melihat Raja Seki dan Putri Komane ditangkap oleh warga yang sudah menunggu kepulangannya dari Merijoa. Namun sebagai penumpang gelap, Sabo malah disambut dengan hangat. Dan di saat itulah Sabo pertama kali membaca koran lampu merah milik Morgan dan mengetahui jika dirinya telah dituduh sebagai pelaku pembunuhan dari Raja Cobra. Sabo kemudian diperlakukan seperti pahlawan oleh warga kerajaan Lulusia. Padahal Sabo ingin menceritakan hal yang sebenarnya terjadi pada Raja Cobra kepada mereka. Namun Sabo mengurungkan niatnya karena dia bisa merasakan semangat revolusi di sana. Selain itu, berkat Belo Betty dan pasukan revolusi yang lain, banyak dari penduduk kerajaan Lulusia yang ingin bergabung dengan pasukan revolusi. Dan orang-orang itulah yang datang bersama Sabo ke Kamabaka. Sabo tak dapat menemukan Denden Mushi, pengacak sinyal, ketika dia sedang berada di kerajaan Lulusia, sehingga dia tak bisa menghubungi pasukan revolusi saat di sana. Namun setelah Sabo berlayar, dia membuat transmisi tidak langsung, dan itulah panggilan yang dilakukan oleh Sabo pada pasukan revolusi saat itu. Pemerintah dunia pasti berhasil menyadapnya, namun dengan hal itu mereka berpikir jika Sabo masih berada di kerajaan Lulusia. Padahal sebenarnya dia sudah berada di lautan bersama dengan anggota baru dari pasukan revolusi. Ivankov lalu mencoba memastikan pada Sabo
ketika panggilan tersebut dilakukan, hal membagongkan itu terjadi. Insiden hilangnya kerajaan Lulusia. Sabo membenarkannya, bahkan di atas kapal juga terjadi kepanikan karena banyak dari mereka yang meninggalkan keluarganya di negara tersebut. Mereka sangat syok ketika melihat kampung halamannya diledakkan di depan mata kaki mereka sendiri. Dragon mencoba memahami perasaan para warga Lulusia dan dia bertanya pada Sabo apa yang sebenarnya terjadi di sana. Sabo menjelaskan jika ada bayangan besar yang menutupi langit kerajaan Lulusia dan dalam sekejap pulaunya sudah hancur. Bayangan besar? Tanya Dragon, bingung. Sabo tak bisa menjelaskan dengan rinci apakah itu adalah makhluk hidup atau sesuatu yang terjadi secara alami. Namun ada sesuatu berwarna hitam pekat yang terbang di atas awan. Ivankov lalu mengganti topik pembahasan dan kali ini dia menyebutkan nama Imu. Ivankov menjelaskan jika ada sebuah cerita yang kedengarannya tidak masuk akal. 800 tahun yang lalu, di antara para pencipta dunia ini, dari 20 raja pertama, terdapat seorang raja yang bernama Saint Imu dari keluarga Nerona. Ivankov lalu membuka sebuah buku RPUL dan memberitahu Sabo jika di dunia ini terdapat kemampuan yang mampu membuat orang menjadi abadi. Itu artinya terdapat seseorang yang masih hidup sampai saat ini untuk membuktikan jika itu merupakan sebuah fakta. Hingga di dunia ini terdapat seseorang yang tak dapat mati. Sepertinya kemampuan yang disinggung oleh Ivankov adalah teknik operasi keabadian dari buah iblis Ope-Ope-Nomi. Bisa saja Im Sama mendapatkannya dari pengguna buah iblis Ope-Ope-Nomi terdahulu. Dan itulah alasan mengapa Doflamingo juga ingin mendapatkan kehidupan abadi yang sama dari buah iblis tersebut. Sabo lalu mencoba menyimpulkan perkataan Ivankov dengan menganggap orang yang dia lihat di Mary Joa adalah orang yang sama dengan yang Ivankov ceritakan. Ivankov berkata, mungkin hanya kebetulan saja mereka berdua memiliki nama yang sama. Namun di antara Tenryubito yang mengaku bahwa mereka adalah keturunan dewa, pemimpin tertinggi di dunia ini, tak lain dan tak bukan adalah orang itu. Satu hal lagi yang ingin dibahas oleh Ivankov adalah hal yang dilihat Sabo di atas awan kerajaan Lulusia. Jika mereka menganggapnya hal itu adalah senjata milik pemerintah dunia. Sambil menunjuk ke arah Dragon, Ivankov berkata, hanya Vegapunk saja yang mampu menciptakan senjata seperti itu. Dragon kemudian berkata jika Vegapunk tak akan mungkin menciptakan senjata pemusnah massal seperti itu. Lalu Ivankov juga berpikir, jika senjata itu merupakan ancient weapon, jika Imu memang berasal dari masa lalu, maka semuanya akan menjadi masuk akal. Dragon mengatakan jika senjata kuno memang ada dan Robin pun sudah menceritakannya padanya. Namun jika pemerintah dunia memang memiliki senjata kuno, kenapa mereka tak menggunakannya dari dulu? Tambah Dragon. Scene kemudian berpindah ke Tanah Suci Mary Joa. Narator kembali berkata, hari ini di Tanah Suci Mary Joa, seorang Celestial Dragon telah dieksekusi. Tetapi ini tidak dilaporkan ke seluruh dunia. Seorang Tenryubito berkata jika saat ini sedang tak ada makanan. Roti pun tak ada, yang ada hanyalah kue. Kelangkaan makanan ini terjadi karena sebelumnya pasukan revolusi telah menghancurkan gudang penyimpanan makanan milik kaum naga langit. Kemudian diperlihatkan seorang pria tua dengan kacamata hitam, rambut dan janggutnya membentuk bulan sabit, serta tangannya yang baru saja menyarungkan kembali pedangnya. Ternyata sosok inilah yang memberikan hukuman mati pada Tenryubito tersebut, mantan raja dari sebuah negeri yang disebut God Valley. Dan saat ini dia adalah komandan tertinggi dari pasukan Holy Knight, Saint Vigarland Garling. Diperlihatkan sosok yang dihukum mati adalah seorang Tenryubito yang berjuang demi para manusia ikan, Saint Don Quixote Josgar. Josgar terlihat sudah tak bernyawa, dia disalib dan sepertinya dia baru saja ditusuk menggunakan pedang oleh Saint Vigarland Garling. Garling kemudian berkata, mereka yang melindungi sampah lebih kotor dari sampah. Itulah isi dari One Piece chapter 1086. Selanjutnya, Mimin ingin menganalisis tipis-tipis untuk chapter kali ini. Akhirnya kelima nama dari petugas Sparta yang ditunjuk oleh Im Sama diperlihatkan. Selain itu terdapat satu sosok menarik yang dikenalkan oleh Oda pada chapter kali ini. Siapa lagi jika bukan Saint Vigarland Garling, pemimpin Holy Knight yang ternyata juga merupakan mantan raja dari God Valley.
Sepertinya sedikit demi sedikit Oda akan mengungkapkan tragedi yang pernah terjadi di God Valley. Sebetulnya nama Vigarland sudah pernah disebutkan dalam One Piece Movie Red, di mana Gorosei berkata jika Shanks sebenarnya ada hubungannya dengan keluarga Vigarland. Selain itu, sudah terkonfirmasi jika Roger menemukan peti harta karun dan ternyata isinya adalah bayi Shanks saat di God Valley. Apakah semua ini hanyalah kebetulan yang sangat membagongkan? Tentu saja tidak. Vigarland Garling pasti juga terlibat dalam insiden God Valley. Mungkin saja dia ikut bertarung melawan Rocks di Sebek. Karena tujuan Sebek menginvasi God Valley pasti menginginkan nyawa dari Garling yang saat itu menjadi raja di sana. Ditambah dengan kata-kata Shirohige pada Shanks mengenai lukanya yang bergetar apabila dia melihat wajah Shanks. Yap, Shirohige pernah bertarung bersama Sebek di God Valley, dan sepertinya dia pernah bertarung melawan Vigarland yang wajahnya mirip seperti Shanks. Jika melihat status Garling yang merupakan mantan raja God Valley dan mengingat Shanks bisa seenak udel keluar masuk Merijoa dan bertemu dengan Gorosei, bagaimana jika Shanks ternyata adalah anak dari Saint Vigarland Garling yang digondol oleh Roger saat itu? Dan terungkapnya nama-nama para Gorosei sudah dapat diprediksikan siapa saja yang akan menjadi lawan dari trio monster SHP. Luffy sudah dapat dipastikan akan bertarung melawan Im Sama. Apalagi Im Sama mengincar Vivi yang merupakan nakama dari Luffy. Selanjutnya Zoro pasti akan melawan Nasujuro. Mereka berdua sama-sama memegang pedang Kitetsu. Lalu Sanji akan melawan Jupiter. Dia adalah dewa pejuang pertanian, dan pertanian pasti berhubungan dengan makanan. Yos, nakama, itulah video review sekaligus analisis untuk One Piece Chapter 1086. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.